kan umat yang mendukung kompetitor dan sebagainya. Itu ada seperti itu. Nah, Pandangan Pak Anies bagaimana ke depan? jadi peristiwa yang terjadi, Pak, dan persepsi yang tercipta, gapnya jauh sekali, Pak. Gapnya jauh sekali. Jadi dengan kata lain yang mau dikatakan bahwa itu adalah persepsi. Iya, itu hasil kampanye. Waktu itu disebutkan ada peristiwa yang tidak mau disolatkan, saya langsung datang ke situ. Itu salah. Dan tidak boleh. Dan ketika sampai ke sana, Pak, ternyata tidak seperti itu. Bahkan ambulans yang digunakan pada waktu itu adalah ambulans dari salah satu partai yang mendukung, Partai Gerindra, yang untuk jenazah. Hasilnya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Lalu saya menulis surat, Pak. Saya menulis surat meminta kepada semua, itu bulan Maret kalau tidak salah 2017, bahwa tidak boleh ada kampanye seperti itu, dan tidak boleh, itu kewajiban kita kepada semua yang meninggal. Jadi kami melihat, Pak, ada yang menciptakan persepsi yang cukup efektif pada masa itu. Dan itu menyeramkan sebetulnya. Nah, jadi kan kira-kira mau dilabelin ini ke Anies gitu. Kira-kira Anies mainan mayat itu kan, kira-kira mainan begitu. Dan saya tidak menjawab pernyataan-pernyataan itu, Pak. Tapi saya memberikan kenyataan ketika saya memimpin di Jakarta. Faktanya saya tunjukkan tadi. Dengan saya sendiri membuat surat, meminta itu tidak boleh dikerjakan pada siapapun. Dan ketika saya bertugas di Jakarta, saya melihat yang namanya penciptaan kampanye negatif terhadap lawan itu adalah kenyataan dalam pemilu, Pak. Dalam pemilu itu selalu kalau saya versus Prof. Reynald, maka timnya Prof. Reynald akan menciptakan kampanye tentang saya yang negatif. Sama juga Framing. Tim saya juga akan begitu. Nah, selesai kampanye, maka kita tunjukkan kenyataan. Dan itu yang sekarang saya gunakan untuk menjawab setiap kali ada pertanyaan. Dengan kata lain sebetulnya ada nggak statement dari Pak Anies tentang Pilpres ke depan? Apa yang diharapkan supaya kita melewati Pilpres ini dengan damai dan saling rukun satu sama lain? Saling hormati, saling hargai, dan jangan di antara calon, Pak. Ya. Dan Prof, ingat nggak ada pemilihan yang sangat mempolarisasi, padahal tidak ada agamanya, tidak ada etnisnya, tidak ada suku, tidak ada urusan itu semua, tapi mempolarisasi. Apa itu? Brexit. Oh, Brexit. Ini contoh. Brexit. Sampai keluarga. Artinya Pak, yang dalam pemilu itu memang terjadi. Oke. Nah, jadi kalau balon itu, Pak, ketika masa pemilu itu balon itu menjadi seperti kayak apa namanya? Seperti elips 2 tuh, Pak. Ya. Nah, yang penting masyarakat itu lentur, selesai itu menjadi satu lagi. Tapi dalam kasus Brexit itu yang dirugikan masyarakat Inggris sendiri ya, karena mereka menggunakan tema itu dan akhirnya ekonomi Inggris masuk dalam era menjelang Tapi poin resesi. saya adalah, Pak, jangankan yang ada orangnya. Kalau ada orangnya tuh ada emosinya, apalagi kalau orangnya beda suku, beda agama, oke? Yang Brexit saja, saya beri ilustrasi itu untuk menggambarkan bahwa tema policy saja yang dingin itu bisa saja dimunculkan isu bisa itu. polarizing sekali. Ya, ini saya perlu jelaskan kepada penonton. Jadi Brexit itu adalah upaya Inggris untuk keluar, gitu ya, sekelompok orang untuk keluar dari komunitas Eropa, Uni Eropa. Ya, Uni Eropa, dan kemudian hampir setiap hari kita lihat di bis itu ada tulisan bahwa dengan bergabung pada Uni Eropa setiap hari masyarakat Inggris harus menyumbang sekian juta pound sterling ya untuk Uni Eropa mendatangkan imigran-imigran dari luar negeri dan sebagainya, sehingga dirugikan. Dan sekarang akhirnya Inggris justru terpucil di benua Eropa. Ya. Nah, masuki masa resesi. Dan pada saat itu, Pak, keluarga-keluarga split, ya kan? Ya, terbagi dua ya. Terbagi betul. dua. Terbagi dua. Saya ingin mengatakan bahwa jadi kalau ada perbedaan, apalagi yang ada perbedaan sukunya, perbedaan agamanya, oke? Nah, yang penting, Pak, yang penting itu adalah para pemimpinnya itu komunikasi. Ya. Jadi Anda mensyukuri pertemuan kemarin waktu naik haji ya, ketemu Puan, ketemu Ganjar, begitu ya, ketemu bersama di sana. Dan harus lebih sering. Kemudian yang kedua juga bagi pendukung
pendukung. Yuk kita sama-sama tahu ada ambang batas bahwa kita ini se-Indonesia loh. Ya. Kita ini sebangsa, setanah Bisa air. nggak ada satu statement dari Pak Anies, jangan menggunakan politik identitas? Dan begini Pak, bisa. Coba, masyarakat ini ingin mendengar Pak Anies. Jadi Pandangan Anda tentang politik identitas. jangan Ya. menggunakan politik identitas dengan kebencian. Dengan Tapi sekarang kebencian. Pak, kalau saya mau memilih berdasarkan apa saja, itu haknya Pak. Saya misalnya nih, saya milih karena Anies ada andeng-andengnya, boleh. Boleh. Saya milih karena Anies gundul, boleh. Betul Pak? Saya pilih karena Anies dulu di Jogja, boleh. Itu selera pribadi masing-masing. Iya. Ya, Nah, ya. yang hati-hati di sini Pak, Ya. adalah ketika kita mengatakan bahwa tidak boleh memilih berdasarkan suku, berdasarkan agama. Itu adalah hak masing-masing, Itu haknya. tetapi tidak boleh untuk kebencian. Iya, Gitu ya. sekarang ini Pak, apa sih artinya mengatakan tidak boleh politik identitas? Lawang, contohnya Pak, mau cari wapres, cari yang dari ormas apa gitu bukan identitas. Itu golongan itu ya. Apa itu bukan Golongan. identitas? Ya, baik.